Halo, perkenalkan nama saya Aulia Stefani dari Prodi Akuntansi S1 jurusan Perpajakan, kelasnya 06 Sake 006. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengaplikasikan Zahir. Untuk sebagai contohnya, saya akan menggunakan PT Sumber Rezeki. Pertama-tama kita akan membuat perusahaannya dulu. Kita akan klik membuat data baru. Ini adalah informasi perusahaan. Kita masukkan nama PT-nya. Jalannya Kemang Selatan. Kita nggak perlu masukin alamat perusahaannya secara lengkap karena ini kalau untuk belajar sih nggak apa-apa ya, tapi kalau misalnya untuk perusahaan sungguhan kayaknya harus ada alamat perusahaannya yang jelas. Ini kita klik lanjutkan. Periode akuntansinya Januari sampai Desember 2024. Cara untuk save-nya itu kita buka ininya hapus. Save, lanjutkan. Untuk ininya kita lanjut aja. Ini konfirmasi, jadi kita lihat nama perusahaannya udah betul atau belum, alamatnya udah betul atau belum, periodenya, tahunnya. Kalau udah, kita proses. Perusahaan ini tuh di bidang perdagangan, ini termasuk perdagangan umum. Jadi kita akan lanjutkan. Kita pencet ya. Untuk mata uangnya kita pilih yang rupiah. Ini kita lanjut. Untuk mata uang asingnya dolar, ini kita masukin aja 17.000. Terus lanjut. Selesai. Ini adalah syarat-syaratnya. Terus kita akan masuk ke saldo awal. Jadi sebelum kita buat saldo awalnya, kita akan ubah dulu nama-nama di data rekening ini. Kita sesuaikan sama yang ada di saldo awal ini. Ini betul banknya udah, piutangnya kita ubah jadi
persediaan barang dagang. Persediaan, di sini kan persediaannya ada yang 1, 2, 3, kita pilih yang 1, tapi kita ubah jadi persediaan barang dagang. Jangan lupa direkam. Selanjutnya asuransi nilai muka. Asuransi nilai muka udah ada. Terus kendaraan juga udah ada. Pemasukan juga udah ada. Utang dagang, coba kita lihat utang dagang. Utang dagangnya ini kan utang usaha, kita ganti jadi utang dagang. Coba kita lihat utang gajinya udah ada atau belum. Utang gajinya sudah ada juga. Utang bank dikarenakan di sini utang banknya tidak ada, jadi kita buat sendiri. Saya akan mengubah di utang PPh 26 ini, saya akan ubah jadi utang bank. Rasanya udah semua diganti dan sesuai dengan saldo awal nama-nama akunnya ini, kita akan lanjut masuk ke pengisian saldo awalnya. Kita masuk ke setting saldo awal akun. Sebentar, ini tutup dulu. Nah, kita akan pilih saldo awal akun. Di sini kita akan masuki nominal-nominal yang ada di saldo awal ini. Kasnya 7.500.000. Banknya 25.500.000. Selanjutnya asuransi dibayar. Persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang 47.375. Asuransi dibayar muka 7.300.000. Selanjutnya utang dagang. Kendaraan dulu deh. Kendaraan 125 juta.
si penyusutan ini kita harus kasih tanda minus. Lambat ditahannya 26300. Kalau di sini hasilnya 0 berarti pengisiannya sudah benar dan balance. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada angkanya berarti itu belum ada yang diisi atau pengisiannya salah, karena di sini tuh harus balance dan hasilnya harus 0. Kalau udah 0 kayak gini berarti kita lanjut rekam. Setelah kita melakukan pengisian saldo awal, selanjutnya itu kita akan membuat saldo piutang, dimana kita buat dulu nama-nama pelanggannya, masuk di data nama alamat, add data, kita ganti ininya nomor invoice ya, invoice 01. Perusahaannya PT, karena dia pelanggan jadi kita isinya customer dan rekam. Kita buat lagi PT Unggul Utama, caranya dengan add, kita ubah ini jadi invoice 02 PT Unggul Utama. Rekam, selanjutnya add lagi invoice 03, perusahaannya Cipta Kreasi, CV Cipta Kreasi. Save. Karena saldo piutangnya sudah kita buat, nama-nama pelanggannya kita buat nama suppliernya terlebih dahulu dengan cara yang sama, add, kita ganti ininya vendor, invoice-nya 01 juga, nama perusahaannya Sinar Elektronik, Sinar Elektro, PT Sinar Elektro. Rekam, selanjutnya CV Rim Jaya.
Setelah semuanya kita sudah rekam nama-namanya, kita tutup dan kita akan melakukan saldo piutang. Caranya, setting saldo awal, pilih yang saldo awal piutang masyarakat. Kita masukin yang PT Megantara terlebih dahulu. Tanggalnya kita ubah sesuai tanggal di sini ya. Ini tanggal 1 Desember 2023. Desember 2023. Tanggal invoice-nya invoice 01. Nilai piutangnya 1.250.000. Kita buat baru lagi. Oke, minggu utama. Tanggal 11 November 2023. Invoice-nya tadi 02. Jumlahnya itu 2.450, 2.450. Selanjutnya kita lanjut ke PT ke CV Cipta Kreasi. Tanggalnya 25 November. Invoice 03. Jumlahnya 850. Kita rekam. Kalau semuanya udah, kita lihat totalnya. Di sini ada 4.550.000, kita samakan sama di soal. Total piutangnya 4.550.000, udah sama ya. Berarti kita lanjut ke saldo hutangnya. Ini kita tutup. Saldo hutangnya sama, kita buka setting. Saldo awal, pilih yang saldo awal hutang. Caranya juga sama, kita buat baru. Pilih nama suppliernya Sinar Elektro. Oke. Tanggalnya 11 Desember. Invoice-nya invoice 01. 10 juta. Kita isi formnya untuk 20 10 rekam. Lanjut di sini Ethereum 12 November 2023. Invoice-nya 02. 6.025.000. Isi temennya 10 32. Rekam. Kita buat lagi
Cipta Kreasi, tanggalnya 26 November. Invoice-nya kosong. Nominal 850. Sebelumnya kita lihat lagi totalnya di sini ada 16.875 sama dengan di soal ya, ini 16.875. Kalau sudah kita tutup, selanjutnya kita akan membuat saldo persediaan. Pertama-tama kita harus membuat kelompoknya dulu. Di sini kan kelompoknya ada namanya barang dagang. Jadi kita masukin dulu nama kelompoknya. Kita buat di data lainnya. Di sini ada nama kelompok produk. Kita pencet. Di sini ada produk 1, produk 2, produk 3. Karena kita kelompoknya cuma ada 1, jadi pilih di produk 1 aja. Buat edit. Kita ganti nama produknya. Udah buat kelompok barangnya, kita akan buat ini nama-namanya, nama-nama barangnya. Kita akan masuk ke data produknya. Pertama kita buat kode barangnya itu B01. Deskripsinya itu kipas angin. Karena di sini kelompok barangnya cuma ada barang dagang, jadi kita pilih yang barang dagang ini. Satuan dasarnya di sini unit sama dengan pieces juga bisa. Jadi kita rekam kalau sudah. Kita buat lagi. Sesuaiin sama yang ada di sini. Selanjutnya kita buat lagi radio FM atau AM. Kita rekam. Jadi kalau ada salahnya kayak tadi tuh, jangan panik, kita harus cari dulu dengan teliti apa yang salah. Selanjutnya kita buat lagi yang keempat ini, TV 20 inch B04. TV 20. Karena nggak bisa pakai ini, kayak petiknya tuh nggak bisa, jadi kita yaudah TV 20 aja. Lanjut di 05 TV-nya
mesin cuci. Yang terakhir ini kulkas B07. Setelah semua data produknya dibuat, kita tutup dan kita akan input saldo persediaan awal. Kita pilih, awalnya kita ke setting saldo awal, kita pilih yang saldo awal persediaan. Sini kita buat yang pertama ada kipas angin. Stok awalnya itu 5. Harga satuannya 175.000. Kita rekam, tunggu lagi, rice cooker, stok awalnya 2, HPP-nya 225, yang satunya 220. Kita rekam, buat lagi radio. Stok awalnya itu 7, HPP-nya 50.000. Selanjutnya kita langsung buat lagi TV. TV-nya 4. Stok awalnya, harga satuannya itu 35 juta. 3.500.000. Buat lagi yang TV 14 inch. Stok awalnya itu 8. Harga satuannya 1.500.000. Rekam. Selanjutnya mesin cuci. Mesin cuci di sini jumlahnya 4, HPP-nya 1,8. HPP-nya 1,8. Lanjut kulkas. Kulkas ini ada 5, HPP-nya 2,5. Seperti biasa kita cek dulu totalnya sama atau enggak sama soal, karena apabila beda ya berarti ada yang salah. Jadi kita lihat dulu 47375 sama. Kalau udah semua berarti kita tutup, kita pencet ya. Ini kita oke. Selanjutnya kita masuk di soal. Yang pertama ini ada biaya operasional, promosi, iklan. Kita akan bayar kepada CV Trimegah. Pertama-tama yang kita akan lakukan adalah ke kas atau bank. Kita pilih kas keluarga.
transaksi lainnya sama CCP-nya apa enggak. Kita rekam. Setelah penerimaannya sudah ada nama hasil fitur juga, memonya kita boleh isi dengan pembayaran pemasangan iklan. Tanggalnya kita sesuaikan. Di sini tanggalnya 4 Januari 2024. Jadi kodenya kita akan cari iklan. Di sini ada beban iklan dan promosi, kita pilih. Kita masukin nominalnya itu di sini 2.500.000. Karena di sini ada keterangan pembayaran pemasangan iklan radio melalui kas. Jadi ininya kita ganti dengan kas. Kita ubah dulu. Sesuai 4 Januari, dan kalau udah kita langsung rekam. Transaksi pertama sudah selesai. Selanjutnya kita lihat di sini ada pembayaran piutang sebagian diterima dari PT Megantara. Berarti kita langsung masuk ke penjualan. Soal pembayaran piutang usaha. Sebagai faktur. Ini 750. Oh ini sorry di sini 750. Jangan lupa kliknya di sini. Kalau udah semua kayak gini, oh ya sorry, tanggalnya 5 Januari. Jangan lupa diubah tanggalnya ya. Kalau misalnya tanggalnya merah-merah kayak gini berarti nggak sesuai. Jadi kalau mau sesuai, nah dia nggak bakal merah. Karena ini pembayarannya sebagian, jadi jumlah yang dibayar 750. Sehingga benar saldonya ke segini tadi. Nanti kita rekam. Kalau ada checklist ini berarti udah mantep. Selanjutnya kita sales order. Di sini kita akan ada order barang dari PT Bayu Sanggara. Masuk ke sales order, berarti kita order penjualan. Masuk ke tadi penjualan dulu, baru ke order penjualan. Kita buat baru. Di sini nama pelanggannya, karena nama pelanggannya belum ada, seperti biasa kita akan buat baru dulu.
Di sini sudah ada, kita langsung pilih bayi segaranya, tanggalnya 6 Januari. Pertama di sini ada radio FM, di ordernya kita cari dulu radio, klik OK. Di ordernya itu 2, dengan harga 75.250. Jadi di akun belinya ini kita isi PPN masukan, yang akun jualnya kita isi dengan akun PPN keluaran. Kita rekam. Karena di soalnya ini PPN-nya itu 11%. Jadi kita pakai yang ini. Kita tap lagi untuk yang selanjutnya itu pembelian TV 14 inch. Ordernya 2 dengan harga 1.700.000. Kita pilih lagi PPN. Karena di sini nggak ada keterangan apa-apa lagi, kita langsung rekam. Transaksi ketiga sudah selesai. Kita akan lanjut ke transaksi keempat, yaitu penjualan kredit dengan uang muka. Masih tetap di penjualan, kita pilih uang muka penjualan. Kita buat baru. Nama pelanggannya tadi Bayu Segara. Uang mukanya 500. Kita rekam. Langkah selanjutnya kita masuk lagi ke penjualan, kita pilih invoice penjualan. Kita buat baru, pilih pelanggannya Bayu Segara, waktunya tadi 7 Januari. Bikinnya 2, harga satuannya 75.000.
Selanjutnya TV 14 inch. Yang dikira 2 sama. Harganya 1.700.000. Di sini nggak ada biaya lain-lain, cuma ada total pajak. Total setelah pajak, uang mukanya 500, saldo terutangnya. Coba kita lihat semuanya. Ini kita checklist. Jadi kalau misalnya memang ada uang mukanya, di sini kan ada bacaan dibayar atau uang muka, kita pencet. Terus nanti ada nominalnya tadi sebelumnya kita rekam. Kita samakan. Di sini total pajaknya 390.55, betul. Total setelah pajaknya 3.941, betul. Uang bukanya 500. Saldo terhutangnya 3.441. Ini transaksi keempat selesai. Selanjutnya kita lanjut ke soal kelima, yaitu biaya operasional atau kebersihan keamanan. Untuk biaya-biaya ini biasa kita masuk ke kas dan bank. Kita pilih kas keluar, kita buat baru. Nah, di sini kita harus menggunakan kas sesuai soal. Karena di sini kita belum buat namanya, kita bayar ke ketua lingkungan, jadi kita buat dulu di sini. Nah, karena kita nggak tahu, kita kasih aja others, ketua lingkungan. Kita rekam. Tanggal transaksinya itu 10 Januari. Keterangannya iuran kebersihan dan keamanan. Iuran kebersihan keamanan. Selanjutnya kita cari kodenya di sini. Cari beban kebersihan atau keamanan. Kalau sebenarnya di sini yang nggak ada, kita bisa masukin ke beban lainnya. Karena di sini nggak ada beban kebersihan atau keamanan. Cuma saya cari, kayaknya nggak ada, jadi kita langsung ke beban lainnya aja. Karena di sini juga ada memonya, keterangan iuran kebersihan dan keamanan. Nominalnya itu 50.000. Jangan lupa di sini kita klik ya. Kalau udah semua kayak gini, kita rekam. Di sini keterangan kas keluarga tadi sudah terpakai untuk pembayaran pemasangan iklan dan pembayaran iuran kebersihan keamanan. Selesai sudah transaksi yang saya input. Saya melakukan 5 transaksi. Sekian.